Umat yang terkasih, kita siapkan lagu pembuka puji syukur nomor 524. 524. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Paskah untuk kita semua umat paroki Bunda Teresia dari Kalkuta, Gereja Panki Indah. Pantas hari ini orang semua bersyukur dan bergembira karena dengan Paskah maka kita sebagai manusia dihargai, dicintai, dan juga menjadi hal yang sangat berharga bagi Tuhan, sehingga Tuhan rela mati dan bangkit
memberikan makna untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri, kita mengakui bahwa sering kita tidak menghargai akan hidup kita, tidak menghargai akan perbuatan dan tindakan kita, sehingga sering kita berdosa. Untuk itu mari kita menyesali dan mengakui akan semuanya itu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Clara Maria dan kepada para malaikat dan guru dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Et itera pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedictus te adoramus
marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran putramu tunggalmu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, sesuatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita keningkan kebian Paskah. Kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian. Meskipun ditelan, namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur, didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat
ingat apa? Wajah Yesus yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat. Yesus Kristus sudah bangkit, kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah percaya selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung.
Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Hari-hari yang melelahkan, tetapi nyana apa, biar lala fisik, yang penting hati kita gembira dan bersyukur. Sebab kalau gembira dan bersyukur, mana orang mau datang masuk gereja, lebih baik tidur sama dengan kita. Tetapi saya dan Anda hadir pada hari raya Paskah ini. Dan ingat, ini adalah hari raya Paskah Puncak, dan sebenarnya setiap hari Minggu adalah hari raya Paskah, hari Paskah. Yaitu hari kemenangan, hari kebangkitan, hari keselamatan untuk saya, Anda, dan saudara-saudari. Itu mungkin sampai sekarang orang cuma ada kewajiban bahwa masuklah hari Minggu dan hari raya sehingga orang masuk gereja. Mar orang sampai sekarang nggak tahu orang masuk gereja hari Minggu bahkan merayakan Paskah itu apa sebenarnya artinya. Bagi yang tahu syukur, yang bagi belum tahu dengar baik-baik. Dan kenapa gereja Katolik sangat menekankan dan mewajibkan untuk umat Katolik supaya selalu merayakan hari Paskah, yaitu masuk gereja pada hari Minggu. Karena hari Paskah adalah suatu ucapan syukur sebenarnya kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan, bahwa dengan kebangkitan Kristus saya dihargai, saya dihormati, saya dicintai, bahkan saya diselamatkan oleh Tuhan. Itu artinya. Sama dengan kalau orang dalam pemerintah, yaitu 17 Agustus. Kenapa setiap negara merayakan hari kemenangan, hari pembebasan, hari untuk mandiri, hari untuk merdeka? Bahkan semua negara merayakan untuk kemerdekaan mereka. Bahkan perayaan-perayaan itu dirayakan segembira mungkin. Sebagai apa? Ucapan syukur untuk mengingatkan orang bahwa orang merdeka, bahwa karena orang-orang yang berkorban, orang-orang yang mengangkat orang harkat martabat dari penjajahan merdeka. Nah, itulah juga adalah hari raya Paskah. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, percumalah perbuatan torang, percumalah hal-hal yang torang bikin, percumalah iman kita. Semua perjuangan kita, semua perbuatan kita, kecil atau sebesar apapun, dimaknai dengan perayaan Paskah. So itu umat, kita ada kesempatan untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berkarya. Silakan, mau tabanting tulang mau suka duka, silakan, selagi masih di kesempatan hidup. Tetapi ingat bahwa marilah satu hari orang khususkan untuk bersyukur, karena Tuhan sudah menganugerahkan, berikan kesempatan hidup kepada orang. Itulah hari Paskah, itulah hari
Minggu. Itulah adalah kebangkitan Tuhan yang memberikan makna kehidupan bagi orang. Jadi so tahu hari Minggu, sehingga gereja Katolik dalam aturan gereja dan mewajibkan bagi semua orang Katolik di seluruh dunia, yaitulah ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Karena kenapa orang mau mengadakan perayaan Ekaristi? Karena Yesus mengorbankan diri, membagi-baginya kepada kita demi untuk apa? Untuk orang selamat. Itu artinya. Kalau orang mengerti ini, maka orang tidak akan melupakan itu hari Minggu untuk mengenangkan, untuk mengingat kembali, dan untuk menghayati rahmat berkat Tuhan. Sedangkan hari lahir orang ingat, bahkan dirayakan. Hari perkawinan orang ingat, hari wisuda orang ingat, hari orang naik pangkat orang ingat. Merlengkali orang lupa tuh hari di mana orang diselamatkan, supaya kalau orang mati, orang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Itu semoga ini hari raya Paskah membangkitkan semangat kita untuk pertama, berjuanglah selagi diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Mungkin kurang besok atau lusa atau beberapa tahun. Maknai kehidupan kita dalam kehidupan kita. Sekecil apapun mari kita berbuat untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk menikmati kehidupan yang akan disempurnakan sesudah kita dibangkitkan oleh Tuhan. Kedua, jangan lupa jasa-jasa orang. Teristimewa, jangan lupa jasa dari Tuhan Allah. Sebenarnya dia tidak mau minta balas. Umat mau balas, syukurnya hendak juga. Tetapi dia cuma mau lihat orang beriman. Apakah orang tahu bersyukur kepada Tuhan. Yaitu lewat apa? Kita ikut perayaan Ekaristi. Dan ibadah-ibadat teristimewa hari Minggu. Dan terakhir, mari orang saling mendoakan satu sama lain. Sebab sekarang lengkali anjing mati, dorang bikin kubur baik-baik, kemudian dorangnya berdoa tuh anjing. Nya nak perlu. Atau lengkali tuh pohong, karena dia cinta tuh pohong, dia serta dia supring, dorang sohias baik-baik, dia berdoa kepada apa? Tuh pohong itu, supaya tuh pohong itu masuk surga. Kurang ajar memang. Nak berdoa tuh terampai saudara yang banyak dosa kemudian mati supaya diampuni oleh Tuhan. Itu mari orang berdoa dan orang bantu untuk itu. Jadi itu 3 hal yang mau mengingatkan tentang peristiwa Paskah, menyangkut hal-hal yang mengatakan bahwa Yesus bangkit atau nyanda. Ada yang bilang bangkit atau nyanda, bahkan cerita-cerita di YouTube bahwa Yesus mati dikuburkan. Jangan pusing dengan itu. Tapi bagi kita orang Katolik, yakin ya, itu ajaran, jangan dengar-dengar tuh ajaran lain. Gereja Katolik sesuai dengan kitab suci yang dibacakan tadi. Ia bangkit dan disaksikan oleh banyak orang. Dan itu adalah pemenuhan dari janji dari Tuhan Allah. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, untuk menanggapi dan juga sebagai ungkapan syukur iman kita, maka kita akan membaharui janji baptis kita. Sebenarnya masih bawa lilin maksudnya anda Kang. Sudah, kita bangkit berdiri. Puji syukur nomor 592. 592.
Saudara-saudara terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir yang lama kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Sungguh
Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan bangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Semoga Kristus, awal dan akhir yang telah wafat namun hidup kembali, meneguhkan kita semua yang telah dibaptis agar terus berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai akhir dalam mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon Kristus. Semoga Kristus, cahaya dan keselamatan segala bangsa, menerangi para pemimpin bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Semoga Kristus, sumber kebangkitan dan kehidupan, menunjukkan belas kasih kepada mereka yang sakit, menderita, dan yang menghadapi ajal, agar dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitannya. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Semoga Kristus, Sang Batu Sendi, menggunakan kita sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon. Mari kita sampaikan wujud permohonan kita masing-masing dalam hati dan secara khusus bersama dengan penyelenggara misa wilayah rohani Santo Ambrosius bersyukur atas berkat rahmat yang anugerahkan dan mohon berkat untuk wilayah ini, pengurus dan umatnya. Juga bersama dengan keluarga Mongdong Karundeng bersyukur atas ulang tahun dari Bapak keluarga Alex Andri Mongdong yang berusia 51 tahun pada tanggal 20 April. Semoga Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati Bapak Alex Andri Mongdong dan memberkati akan tugas tanggung jawabnya. Juga bersama dengan keluarga Langgeng Rumagit bersyukur atas kekuatan iman dan pengharapan yang dialami oleh keluarga, sekaligus mendoakan untuk keselamatan jiwa bagi almarhumah Ibu Poni Rumagit yang berpulang 1 tahun yang lalu. Semoga sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Bersama dengan keluarga Moniaga Siwu bersyukur atas kekuatan iman dan pengharapan dan mohon doa untuk keselamatan jiwa bagi anggota keluarga yang sudah meninggal. Semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan juga marilah kita berdoa untuk para pimpinan umat yang pernah menjalankan tugas tanggung jawab di paroki kita ini, baik yang sudah meninggal maupun yang sementara bertugas. Semoga mereka diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani umat yang ada di sini. Berkatilah juga rencana usaha mereka. Dan bagi yang sudah meninggal, semoga mereka sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan juga sekaligus juga kita berdoa untuk
mereka yang sudah mengambil bagian dalam proses untuk pembangunan paroki baik fisik maupun rohani di paroki kita ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Tuhan menilik akan jasa-jasa mereka dan semoga Tuhan membalas akan kebaikan hati mereka. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Mari kita satu dalam persembahan, persiapan persembahan. Puji syukur nomor 384. 384. Puji syukur nomor 527. 527. Jangan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu yang engkau perbarui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kita, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Recepti salutaribus moniti et divinazione formati audemus dicere aperos Liberanos quiescemus Domine ab omnibus malis, da propsius pacem in Deubus nostris, ut ob misericordiae Tuae adiuti, et e peccatosimus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christe. Et potentas et gloria in secula.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kerja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat Pesta Paskah. Mohon maaf lahir batin. Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menentang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Puji syukur nomor 434. 434. Kenyangkanlah
432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di kemah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Engkaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Puji syukur nomor 525. 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang gelap, haleluya. Bersinar surya dan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatiku, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria bahagialah, haleluya. Karena sekarang putramu, haleluya. Yang dibangkitkan Bapaknya, haleluya. Telah mengalahkan maut, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hatimu beradab, haleluya. Di dalam suka dan senang, haleluya. Lupakan hati yang pedih, haleluya. Hentikan tangis yang sedih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
beberapa penyampaian Rejani. Makasih banyak kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan hari Minggu Paskah ini, hari raya Paskah bagi kita. Semoga ini membawa berkat rahmat. Selesailah hari-hari yang penuh sengsara tapi penuh kemenangan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh umat, yakni pertama menyangkut kiranya umat mendoakan, dan seandainya ada umat yang mengetahui halangan perkawinan, pentahbisan dari beberapa frater ini, mohon segera disampaikan kepada uskup untuk mereka-mereka ini, yaitu yang akan ditabiskan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei di Gereja Katedral, yaitu Frater Diakon Gregorius Anselmus Legi, Frater Diakon Ferdianus Poida PR, Frater Diakon Frantosius Kadoang PR, Frater Diakon Yohanes Bosco Pontok PR, Frater Diakon Valentino Pandelaki PR, dan Frater Diakon Christian Theophilus Pontok PR. Jadi apabila ada yang mengetahui adanya halangan untuk tabisan imamat bagi calon-calon ini, mohon segera dilaporkan kepada uskup atau langsung juga kepada rektor. Demikian untuk pengumuman untuk diketahui oleh umat. Dan juga pasangan yang dibaca untuk kedua kalinya, yaitu untuk nikah, yaitu Viko Sevianus Katuuk, anak dari Markus Samsu, dan Agnes Lengkong dari Stasi Carolus Boromeus, dengan Estra Vidya Aleng, anak dari Noldi Aleng, dan Novi Norma Linda. Rencana akan menikah pada hari Sabtu tanggal 26 di Gereja Santo Carolus Boromeus Kima. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari pasangan ini, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Makasih banyak kepada petugas-petugas yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, ada di warta paroki mereka yang bertugas. Makasih banyak sudah melaksanakan tugas, juga untuk kaum Bapak Katolik unit Bapak yang bertugas untuk menjaga parkiran. Tadi malam mohon maaf, kacau itu parkiran, jadi memang perlu pengaturan. Marso ini rupanya selancar, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan putra tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari antar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi.
Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Lima 520. Informasi